Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang perancangan data, warehouse, dan analisis clustering cuaca ekstrim. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Abdul Purnawatama dan rekan-rekan saya ada Dapat Saputra Anwar, Farhan Fadila, dan Rahmat Rudiana. Kita masuk yang pertama adalah latar belakang dan urgensi. Resiko hidrometeorologi. Jawa Barat memiliki topografi beragam, pegunungan hingga dataran rendah, yang menjadikannya sangat rawan terhadap bencana seperti hujan lebat, angin kencang, dan tanah longsor. Kemudian ada fragmentasi data. Pengelolaan data operasional, kebencanaan seringkali terfragmentasi di berbagai platform dan format seperti Excel, CSV, Excel menyulitkan analisis tren jangka panjang bagi pengambil kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Saputra Anwar dengan NIM 73240095. Di sini saya melanjutkan slide ketiga. Dalam penelitian ini, kami berangkat dari dua permasalahan utama. Pertama, adanya keterbatasan sistem OLTP atau Online Transaction Processing yang pada saat ini, seperti yang kita ketahui, sistem basis data operasional tersebut memang dirancang secara spesifik untuk mengamani transaksi harian. Sistem ini menjadi tidak optimal karena kita menggunakannya untuk melakukan agresi atau pengumpulan data historis yang volumenya sangat besar. Masalah kedua adalah pendekatan mitigasi yang selama ini masih bersifat reaktif. Tanpa adanya dukungan analisis prediktif maupun pengelompokan wilayah atau klasterisasi, kebijakan mitigasi yang diambil seringkali hanya merespons setelah kejadian-kejadian. Alih-alih bersifat proaktif, akibatnya penanganan bencana di lapangan menjadi kurang maksimal dan kurang tepat sasaran. Lalu, berangkat dari dua permasalahan tersebut, kami merumuskan 3 tujuan utama dalam penelitian integrasi dan analitik ini. Tujuan yang pertama adalah merancang sebuah data warehouse dengan pendekatan star schema. Langkah ini kami ambil untuk memastikan proses sentralisasi data berjalan dengan baik agar lebih mudah dianalisis ke depannya. Tujuan yang kedua, kami melakukan proses clustering menggunakan algoritma K-means melalui perangkat Lunak Rapid Miner. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk memetakan secara spesifik mana saja zona-zona yang termasuk kategorinya rawan. Lalu tujuan yang ketiga, dari hasil pengolahan data tersebut kami membangun sebuah dashboard menggunakan Power BI. Dashboard ini didesain agar dapat berfungsi sebagai instrumen navigasi strategis yang tentunya berbasis bukti atau evidence based bagi para pengambil keputusan. Lalu selanjutnya, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, bagaimana metodologi yang kami gunakan? Kami menggunakan alur metodologi KDD yang terbagi ke dalam 4 tahapan utama. Tahapan pertama adalah akuisisi data. Di tahap awal ini kami melakukan ekstraksi terhadap data historis cuaca dalam format CSV atau Excel. Adapun periode data yang kami gunakan dari tahun 2020 sampai 2025. Setelah data terkumpul, kita masuk ke tahap kedua, yaitu proses ETL. Pada tahap ini, kami melakukan cleansing atau pembersihan data. Kemudian standarisasi hingga proses loading data tersebut ke dalam model dimensi yang sudah dibuat. Tahap ketiga adalah data mining. Di sini kami mengeksekusi algoritma K-means dengan menggunakan nilai K sama dengan 3 melalui aplikasi Rapid Miner. Terakhir, tahap keempat adalah visualisasi. Pada tahap puncak ini kami melakukan deployment atau peluncuran dashboard interaktif pada platform Power BI agar seluruh wawasan atau insight dari datanya dapat dilihat secara langsung dan intuitif. Kemudian di sini adalah rancangan start schema. Entitas, DIM kabupaten, tipe, dimensi, atribut utama, SK kabupaten, nama kap kota. Fungsi, referensi wilayah geografis 27 kabupaten atau kota. Entitas, DIM tahun. Dimensi, atribut utama, SK tahun. Fungsi, referensi, temporal, granulasi tahunan. Entitas, fact, data, tick.
tipe, fakta, atribut utama, SK, indeks, jumlah, cuaca, ekstrim, fungsi, pusat metrik, kuantitatif kejadian bencana. Kemudian di sini ada alur kerja rapid miner, retrieve dan filter, input dataset, indeks, cuaca dan pemilihan atribut numerik relevan. Kemudian key means, literasi pencarian Centroid untuk membagi wilayah ke dalam 3 cluster. Kemudian performance, evaluasi validitas cluster dan ekspor hasil label ke format CSV. Dan di sini ada hasil pemetaan kerawanan klaster 1 tinggi, wilayah dengan frekuensi bencana ekstrim yang sangat dominan. Kemudian klaster 2 sedang, wilayah dengan tingkat kejadian fluktuatif waspada. Kemudian ada klaster 0 rendah, wilayah dengan resiko bencana minimal aman. Dan di sebelah kanan ada potensi wilayah curah hujan tinggi dari 11 sampai 20 November 2025. Hijau bertandakan tidak ada peringatan, kuning bertandakan waspada, dan oranye bertandakan siaga, merah bertandakan awas. Nama saya Farhan Fadilah dengan NIM 73240097 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini ada anomali terbesar Kabupaten Bogor, zona merah tunggal. Kabupaten Bogor secara konsisten membentuk klaster tersendiri karena memiliki kesenjangan frekuensi yang sangat ekstrim dibandingkan wilayah lainnya. Peringatan Kabupaten Karawang yang terpantau meningkat pesat 3 kejadian di tahun 2020 menjadi 105 kejadian di tahun 2025. Di sini juga ada kesimpulannya. Kesimpulan keandalan arsitektur secara skema terbukti efisiensi dalam mengintegrasikan fragmen data kebencanaan dari berbagai sumber. Pengetahuan baru, algoritma Key-Means berhasil mengidentifikasi Kabupaten Bogor sebagai wilayah prioritas utama penanganan bencana. Navigasi strategis, dashboard Power BI berfungsi sebagai instrumen navigasi berbasis bukti dalam kurung data driven untuk mitigasi bencana di Jawa Barat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.